Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Loh Bener yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua beserta keluarga ya selalu mendapatkan lindungan ya, rahmat, nikmat, kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan aktivitas dengan baik di hari ini anak-anak ya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran jarak jauh materi IPA, kita akan lanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana cara membuat pengelompokan dengan model dikotomi atau percabangan ya. Kemarin Bapak sudah menjelaskan bahwa salah satu cara ya yang mudah untuk mengelompokkan adalah berdasarkan ciri yang berlawanan ya, membuat perbedaan yang berlawanan. Kalau satu memiliki ciri ini, berarti kelompok yang lainnya adalah ciri yang tidak dimiliki oleh kelompok yang A ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membuat kunci determinasi ya anak-anak ya, membuat kunci determinasi. Nah, bagaimana kunci determinasi ya? Nah, kita akan pelajari ya pada pertemuan kali ini anak-anak. Bapak akan share materinya ya anak-anak ya. Nah, Bapak akan menyiapkan video pembelajaran IPA. Ya, materinya adalah membuat kunci determinasi. Oke. Nah, materi ini anak-anak bisa melihat di buku paket ya. Materi IPA kelas 7 semester 1 halaman 53 ya, silahkan dibuka. 53. Nah, kunci determinasi apa sebenarnya anak-anak yang disebut dengan kunci determinasi? Nah, ini merupakan suatu cara ya atau langkah untuk mengenali organisme. Kemudian mengelompokkannya pada kategori takson makhluk hidup. Ya. Nah, kunci determinasi definisinya adalah merupakan uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri yang umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana ya ialah kunci dikotom. Ya. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Ya. Nah, sekarang misalnya kita ingin membuat kunci determinasi dari beberapa kelompok tumbuhan. Ya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan tentu saja kita harus mengetahui ciri-ciri dari beberapa jenis tumbuhan. Ya, misalnya di sini ada tumbuhan lumut, kemudian ada tumbuhan paku, contohnya suplir ya. Kemudian ini tumbuhan kedelai, kemudian tumbuhan terong, ya. Ini melinjo, dan terakhir adalah tanaman jagung. Ya. Nah, pertama, kalian tentukan dulu cirinya. Misalnya tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut itu cirinya belum memiliki akar, batang, daun sejati. Artinya belum bisa dibedakan secara jelas. Mana akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Nah, ciri anatomi yang lebih jelas adalah tumbuhan lumut di dalam akar, batang, dan daunnya itu belum memiliki bekas ngangkut. Kemudian, tumbuhan lumut cirinya alat reproduksinya adalah spora.
dia memiliki spora ya. Kemudian suplir, identifikasi cirinya memiliki akar, batang, daun yang sudah jelas ya, dibedakan dengan berspora dan tidak memiliki bunga. Ya. Jadi reproduksinya menggunakan spora. Nah, kemudian kedelai. Nah, cirinya apa? Nah, jelas dia memiliki akar, batang, dan daun. Ya. Kemudian berbunga ya. Bijinya tertutup. Tertutup itu artinya biji kedelai itu berada di dalam bakal buah. Nah, kemudian ciri spesifik lainnya adalah ciri bunganya itu bentuknya seperti kupu-kupu. Maka bunga kedelai disebut sebagai bunga kupu-kupu. Nah, kemudian terong. Terong juga memiliki akar, batang, daun sejati. Kemudian dia memiliki bunga. Ya, bijinya di dalam bakal buah, maka disebut biji tertutup. Dan bunganya spesifik itu menyerupai trompet, sehingga bunga terong disebut bunga trompet. Nah, kemudian melinjo. Ya, melinjo ini memiliki bunga. Ya, kemudian tidak memiliki bunga, mohon maaf ya. Jadi tidak disebut sebagai bunga, tetapi strobilus. Ini salah, ini anak-anak ya. Jadi melinjo itu tidak memiliki bunga, tapi disebut sebagai strobilus. Karena umumnya yang disebut bunga itu menarik ya. Sedang melinjo tidak. Seperti pinus juga sama ya. Dan melinjo termasuk berbiji terbuka. Berbiji terbuka. Artinya bijinya tidak berada di dalam bakal buah. Nah, kemudian ini mohon maaf nak, jagung ya, di jagung. Ini cirinya belum diedit, mohon maaf anak-anak ya. Jagung ini cirinya kalau kita lihat jelas dia sudah bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Kemudian memiliki bunga ya. Jagung itu ada bunganya. Berbiji tertutup. Ini koreksi ya anak-anak ya. Jagung berbiji tertutup, kemudian keping bijinya satu ya. Nah, kalau pada terong atau pada kedelai ini ada tambahan ciri, yaitu keping bijinya pada saat berkecambah itu berkeping 2. Kalau jagung ini tidak. Lanjut ya anak-anak ya. Nah, kemudian setelah menentukan ciri, kita membuat diagram dikotomi. Ya, diagram dikotomi berdasarkan ciri yang berlawanan. Ya, kita contohkan. Nah ini, jadi misalnya jenis tumbuhannya tadi ada lumut, ada suplir, ada jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, kamu bedakan cirinya ya. Jadi misalnya ada tumbuhan yang berspora, ya kayak tadi nih kita kembali nih, ya kita kembali, oke ya, oke sebentar. Oh ya, jadi tumbuhan yang berspora mana tumbuhan yang berspora? Ada suplir dan lumut. Nah, suplir ada berspora, nah, dan lumut berspora. Jadi ini suplir dan lumut tumbuhan berspora, tapi tumbuhan yang lain tidak berspora. Maka nah, kita buat diagram dikotomi seperti ini. Nah, ya, tumbuhan berspora, contohnya adalah suplir dan lumut. Yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, dan melinjo. Nah, kemudian, nah kelompok 1A ini, tumbuhan yang berspora ini, kita bedakan lagi, kita buat cabang lagi. Berdasarkan ciri-cirinya ya. Nah, ada yang berbatang jelas, artinya sudah memiliki batang, ya, dan ada yang belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan daun. Berarti kita sebut tidak berbatang jelas. Nah, mana yang berbatang jelas? Suplir. Yang tidak berbatang jelas? Lumut. Nah, jadi kelompok 1A sudah habis kita buat kunci dikotominya ya, percabangannya sudah habis. Nah, sekarang kelompok 1B. Oke, kelompok 1B ini tumbuhan tidak berspora, contohnya jagung, kedelai, terung, dan melinjo. Kita buat percabangan 2. Ada yang berbiji tertutup dan ada yang berbiji terbuka. Yang berbiji terbuka contohnya tadi adalah melinjo. Nah, sedangkan yang berbiji tertutup kelompoknya adalah anggotanya jagung, kedelai, dan terong. Ini ada 3
tumbuhan. Kak, kita lanjut ke percabangan berikutnya untuk membedakan antara jagung, kedelai, dan terong. Kita bedakan berdasarkan ciri keping bijinya pada saat bercambah ya. Jadi ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Ya. Nah, kemudian apa contoh berkeping 1? Jagung. Yang berkeping 2, kedelai dan terong. Ya, anak-anak ya. Nah, jadi jagung udah selesai. Sekarang yang kelompok 4A-nya ini berkeping 2 kita bedakan. Apa sih bedanya antara kedelai dan terong? Nah, tadi berdasarkan ciri-ciri. Kalau kedelai itu ternyata bunganya termasuk kupu-kupu jenisnya ya, bentuknya ya, bentuk bunga kupu-kupu kedelai. Sedangkan terong bentuk bunganya itu bunga termasuk bunga terompet. Oke, jadi kita sudah bisa membuat diagram dikotomi ya anak-anak ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita menuliskan kunci determinasinya berdasarkan diagram dikotomi tadi. Hasilnya seperti ini ya. Nah, jadi misalnya 1A. Kita kembali dulu. Oke, ya. Jadi kelompok 1A dan 1B. 1A ini kelompok tumbuhan berspora, 1B kelompok tumbuhan tidak berspora. Oke, kita lanjut. Kunci determinasinya seperti ini. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah urut dulu ya, kunci yang umum dulu. Tumbuhan berspora 1A ya. Kemudian 1B-nya adalah tumbuhan tidak berspora. Apa tumbuhan berspora? Lanjut, kalau memiliki tumbuhan berspora itu lanjut ke 2A. Itu 2A-nya adalah tumbuhan yang berbatang jelas dan tumbuhan yang tidak berbatang jelas. Jadi kita tuliskan ya, kita uraikan ya, ciri-ciri dari diagram dikotomi tadi. Oke. Ya, dihasilkanlah kuncinya dari 6 tumbuhan tadi. Nah, ini kunci determinasi seperti ini ya. Nah, jadi kita nanti bisa membuat kunci determinasi. Contohnya adalah pada terong seperti ini ya. Nih, pada terong misalnya contohnya seperti ini. Terong. Nah, ini terung ya. Terung. Terung itu bunga trompet, tapi 5A, 5B ya. Terung itu 5B, tapi sebelum 5B apa ini? Berarti 5A dulu. Nah, 5A ya. Nah, 5A. Nah, kita urai ya anak-anak ya. 5A, 5A itu berarti biji berkeping 2. Nah, sebelum ke 4A ini apa? Ini 4A. Nah, 4A kita lihat. Berarti sebelum 4A 3A berbiji tertutup. Kita lihat 3A mana? Nah, ini. 3A. Ya, 3A itu apa sih? Berarti J1B. Maka kunci determinasi dari terong kita bisa menuliskan kuncinya adalah ini. 1B, 3A, 4A, 5B. Ya, ini mewakili ciri. Terong itu ternyata cirinya tumbuhan tidak berspora. Nah, ya. Kemudian apalagi? Berbiji tertutup. Tumbuhan tidak berspora, berbiji tertutup. Ya. Kemudian berkeping 2. Berkeping 2 dan berbunga trompet. Ya. Jadi ini bisa kunci determinasi juga bisa meringkas ciri-ciri. Ya, bisa meringkas ciri-ciri. Oke, anak-anak ya. Oke, jadi silakan kalian pelajari lagi. Kalau sudah betul-betul paham, kalian silakan kerjakan untuk membuat kunci determinasi dari suplir, lumut, melinjo, jagung, dan kedelai. Ya, silakan ditulis di buku latihan atau di kertas. Ya, kemudian difoto, upload tugasnya, kirim tugasnya ke link Google Form yang sudah Bapak siapkan di Google Classroom. Oke. Ya, silakan kalian kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, jaga kesehatan dengan
menggunakan masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, ya, dan jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.